Selanjutnya ini kalau tadi 2 orang cewek sudah tampil, adik kita yang perempuan, sekarang yang cowok lagi. Benar sekali ya. Tapi sebelumnya kita ingatkan dulu untuk peserta kita yang akan tampil bisa ke tengah-tengah ya. Iya. Jadi akan tersorot lampu jadi kelihatan lebih cerah. Oke? Iya, betul Langsung sekali. aja kita panggilkan peserta dengan nomor 26 atas nama Magna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Dewan Juri, teman-teman, serta para hadirin dan para pemirsa di rumah yang saya hormati. Saya akan membawa sebuah ceramah singkat yang berjudul Makna Silaturahim. Manusia hidup di dunia tidaklah sendiri. Manusia memang diciptakan untuk hidup bersosial. Sebagaimana yang kita alami, bahwa manusia itu tidaklah mampu hidup sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan orang lain untuk membantu kita. Perlahan tapi tetap pasti, kita akan mengerti tentang arti penting kehidupan ini. Bahkan sejak kita masih di dalam perut ibu kita tidak terlepas dari bantuan orang lain. Termasuk ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dengan perasaan yang sangat melelahkan. Selama 9 bulan itu, perut ibu kita diisi oleh makhluk kecil yang kadangkala kita bandel di dalamnya. Dan sebagian lagi di antara kita, ada yang makin bandel kita sudah dilahirkan. Coba kita bayangkan, seberapa besar pentingnya peranan ibu terhadap kita, teman-teman. Belum lagi ayah kita yang mencarikan nafkah bagi keluarga kita, bercucuran keringat tanpa mengenal kata menyerah. Demi apa, teman-teman? Tidak lain hanya untuk menghidupi dan menutupi semua kebutuhan dan keinginan kita. Tetapi kenapa masih banyak di antara kita yang sudah tumbuh semakin besar, semakin lupa dengan kebaikan orang tuanya? Seperti cerita si Maleng Kundang yang sukses dalam perantauannya. Dia lupa untuk bersilaturahim kepada ibu yang telah berjasa untuk melahirkan dan membesarkannya. Bahkan dia tidak menganggap sebagai ibunya. Aduh, jangan sampai teman-teman kita dikutuk sebagai anak yang durhaka seperti si Maleng Kundang. Na'udzubillahi min dzalik. Namun ternyata cerita si Maleng Kundang ini tidaklah sebatas kisah saja. Kita sering melihat di televisi, misalnya di GoTV, Bocakrawala, inilah sosial dan media-media lainnya. Bahkan di sekitar kita, sangat banyak seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidakkah mereka sadar bahwa kesuksesan dan ketenaran itu berkat doa dari kedua orang tua mereka? Tidak ada orang yang sukses tanpa doa dari orang tua. Tetapi ini kebalasan kita terhadap mereka. Akankah kedurhakaan itu yang kita berikan kepada mereka? Seperti kata pepatah, air susu dibalas air tuh. Maukah jika kelak kita sama diperlakukan oleh anak-anak kita? Jawabannya tentu tidak, teman-teman. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusala wa yahsyauna rabbahum wa yakhafuna syu'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim dan tali persaudaraan. Terima. Sebagai penutup, bahwa tidak ada orang yang tambah sukses karena melupakan silaturahim. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna membawakan tausiah dengan sangat-sangat bersemangat ya. Benar sekali ya, mengingatkan bahwa tidak ada anak yang sukses tanpa doa dari kedua orang tuanya. Iya, Baik, jadi itu dia. mari kita kembali mempererat silaturahmi kepada kedua orang tua kita Benar dan sekali. mendoakan mereka agar dilepas dari siksa api neraka. Sudahkah kita membalas doa-doa orang tua kita hari ini? Itu yang menjadi pertanyaannya ya.